Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai pemenuhan gizi dan keamanan pangan pada kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Pemenuhan gizi kita mengenal ada dua macam pemenuhan gizi yaitu makro dan mikro. Kebutuhan atau pemenuhan gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar sebagai sumber energi utama dalam tubuh yang terdapat dalam karbohidrat sebagai sumber tenaga, menyokong kerja otak dan sistem saraf. Yang kedua terdapat pada protein untuk memelihara jaringan sel dalam tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang berikutnya terdapat di dalam lemak sebagai sumber energi pembawa vitamin larut dalam lemak. Yang berikut adalah gizi mikro, yaitu adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil yang berfungsi menjaga metabolisme dan kesehatan secara keseluruhan. Terdapat di dalam vitamin, yaitu untuk mengatur proses metabolisme tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang berikut terdapat dalam mineral, untuk membentuk jaringan tubuh dan menjaga fungsi organ. Kebutuhan gizi pada hamil ada beberapa komponen yang diperlukan seperti bersama di dalam slide ini ada energi, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin dan mineral. Kebutuhannya seperti yang kita lihat di dalam tabel ini ada sudah ditentukan yang setiap komponen mempunyai kebutuhan berbeda. Seperti kita lihat dalam slide ini, dan fungsi-fungsinya sudah terdapat dalam slide. Sehingga kita dapat memberikan gizi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil. Yang berikut adalah kepada kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Komponennya sama seperti yang di atas, namun kebutuhan berbeda. Di sini kebutuhannya meningkat sedikit. Dan fungsinya dapat kita lihat bersama dan terdapat di dalam makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari. Yang berikut adalah kebutuhan gizi pada balita. Komponennya hampir sama, yaitu energi, protein, karbohidrat, serat, dan zat besi. Setiap golongan umur, yaitu 0 sampai 5 bulan, kandungannya berbeda dengan umur balita. Semakin meningkat umur balita tersebut, maka kandungannya pun meningkat sesuai dengan kebutuhan tubuh anak tersebut atau balita. Dan fungsi-fungsinya dapat pada slide di keterangan fungsinya. Dan ini adalah inovasi pangan lokal untuk ibu hamil. Sehingga ibu hamil itu tidak monoton, makan makanan tertentu bisa divariasi seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Ada bubur kacang hijau, soto ayam, rawon, sup ayam, nasi liwet divariasi sehingga memacu makan dari seorang ibu hamil sehingga bisa dapat makan makanan yang bergizi untuk janinnya. Yang berikut adalah pangan untuk ibu menyusui. Makanan-makanan yang bermanfaat untuk ibu menyusui seperti kita lihat di dalam slide ini ada daun singkong, sayur daun kelor dan jagung, sayur daun katuk, kacang merah, sup ayam daun kelor, tumis komponennya pun berbeda sehingga dapat memacu nafsu makan dari seorang ibu sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ASI ibu itu sendiri. Inovasi pangan lokal untuk balita. Kalau balita lebih simpel ya kita lihat
sampel ayam, tempe kelor, ayam ini dicampur, dimodifikasi karena anak-anak sekarang mereka lebih makan jajanan ketimbang makanan yang di rumah. Sehingga dengan inovasi seperti ini memacu nafsu makan harus lebih menyiapkan makanannya bervariasi sehingga dapat mendorong anak-anak atau balita itu lebih memilih makanan ibu daripada makanan-makanan yang ada di luar. Dan ini adalah sumber-sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Ada tiul, ada papeda, nasi jagung, dan timus. Makanan yang mengandung karbohidrat atau sumber karbohidratnya tinggi. Dan sumber protein hewani dapat kita lihat di dalam makanan yang ada di sini, yaitu ada di dalam pepes ikan, pindang serani, asam padeh, dan naniura. Sumber protein nabati dapat kita lihat atau terdapat di dalam tempe, oncom, dan kacang toro pedang. Sumber lemak sehat, lemak-lemak sehat, tentu lemak yang tidak sehat. Kalau ada lemak sehat berarti ada yang tidak sehat. Yang sehatnya terdapat di dalam lodeh, sambal, dan palu basah. Sumber vitamin, seperti kita lihat di sini ada dua macam jenis di sini. Ada rujak buah, yang tentu ini adalah makanan-makanan kesukaan rujak-rujak ini. Terancam, ini juga makanan bagus, hanya membuat kita menyantapnya ya karena cantik dilihatnya. Yang berikut adalah sumber-sumber mineral. Terdapat dalam singkong, santan, dibuat dalam bentuk santan, terus pepes teri, tahu. Ini enak makanan-makanan ini. Dan berikut adalah kita lihat piramida gizi seimbang yang dibutuhkan oleh bumil, busui, dan balita. Seperti kita lihat di sini, ada di atasnya ada susu, ada makanan bergizi, ada buah-buahan yang dapat kita sajikan. Di sini juga ada larangan-larangan yang harus dibatasi. Tidak semua kita makan, tetapi makan semua boleh, tetapi porsinya diatur seperti gula dan garam. Maksimal 4 sendok satu hari, jadi jangan melebihi porsi yang sudah ditentukan. Kalau makan terlalu banyak bukan sehat tapi menimbulkan penyakit. Garam juga begitu, maksimal 200 mg atau 1 sendok teh per hari. Lemak maksimal 5 sendok makan. Jadi jangan melebihi dari batas yang sudah ditentukan atau yang dibutuhkan oleh tubuh. Bukan aktivitas fisik, olahraga dengan 5 kali dalam seminggu, olahraga setiap hari. Minum putih, kurangi minuman yang mengandung bahan pengawet. Lebih sehat minum air putih, minimal 8 gelas sehari. Untuk busui, mencuci tangan, menjaga kebersihan, terutama ibu menyusui, sehingga tangannya bebas dari kotoran, sehingga ketika memberikan ASI kepada anak bebas dari kuman. Memantau berat badan dan mempertahankan berat badan normal. Pola makan diatur, maka berat badan pun akan teratur juga. Dan berikut adalah kita lihat lagi isi piringku. Di dalam piring itu harus ada keterwakilannya, seperti yang kita lihat di dalam gambar ini. Ada nasi, sayur, ada buah, dan ada lauk pauknya. Di sini ada telur, ada udang kalau tidak salah. Jadi makanannya harus, keterwakilan harus ada di dalam isi piringku. Nanti konsumsi pangan untuk bumil. Tadi itu adalah isi piringku untuk bumil. Tipsnya supaya ibu hamil itu mengkonsumsi makanan dengan bagus, maka ada di sini ada beberapa pola ya, ada pola untuk masing-masing semesternya. Sini kita lihat ada 3 trimester. Trimester ya, 0 sampai 13 bulan, itu ibu-ibu masih ibu hamil itu pada umumnya masih mual, nafsu makan belum ada, tetapi dianjurkan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi. Trimester yang kedua
sampai 14 sampai 27 minggu pertumbuhan sudah mulai bagus sehingga ibu hamil diwajibkan untuk lebih meningkatkan pola makannya dengan kadar gizi yang sudah ditentukan. Pada trimester yang ketiga 28 sampai 45 minggu persiapan kelahiran, ibu hamil diwajibkan juga mengkonsumsi makanan sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan sehingga mempermudah ibu dan janinnya pada saat melahirkan. Isi piringku untuk ibu menyusui. Seperti kita lihat, di sini ada nasi, sayur, ada buah, dan ada protein berupa telur dan daging. Jadi harus lengkap juga. Sehingga kualitas maupun kuantitas nasi ibu itu tetap terjaga untuk bayi yang terutama pada saat 6 bulan untuk memerlukan ASI eksklusif. Dan berikutnya adalah isi piringku pada usia 6-8 bulan. Nasinya sudah ada, namun porsinya masih sedikit. Namun semua ada keterwakilannya, ada lauknya, ada sayurnya, namun dalam jumlah atau porsi yang masih sesuai dengan anak pada usia 6-8 bulan. Belum tentu dia belum bisa makan nasi ya. Tentunya pasti dihaluskan. 9-11 bulan porsinya sudah dinaikkan sedikit. Bulan porsinya ditingkatkan, keterwakilan semua unsur gizi ada di dalam isi piring. 2-5 tahun porsinya makin meningkat dengan porsi yang sudah diatur, keterwakilan dari makanan maupun lauk semua di dalamnya. Kita ke tekstur MPASI atau makanan pendamping ASI. Di bawah kurang dari 6 bulan, tekstur ASI-nya tekstur sangat halus. Di 6-9 bulan, buburnya agak kental, teksturnya kental tapi halus, tetap halus. Frekuensinya 3 kali sehari. Kalau 6 bulan ya 2 kali sehari karena masih dibantu dengan ASI. 6-9 bulan juga masih dibantu dengan ASI juga. Dengan tekstur agak kasar di umur usia 7-11 bulan. Ayam melatih mengunyah, jadi makanannya mungkin agak cincang halus, cincang kasar, maupun di finger food. Frekuensinya dia agak naik sedikit 3-4 kali sehari. Porsinya setengah mangkuk. Sekarang yang keempat, tekstur kasar, yaitu anak usia di atas 12 bulan. Porsinya 3-4 kali sehari. Berikut adalah proporsi ASI dan MPASI. Pada usia 6-8 bulan, ASI masih menjadi sumber gizi utama, mencukupi sekitar 70%. Sedangkan MPASI diberikan sebesar 30% saja. Pemberian MPASI dilakukan 2-3 kali sehari, dengan 1-2 kali makanan selingan jika diperlukan. Syarat MPASI yang baik, yaitu yang pertama tepat waktu. Pemberian MPASI dimulai bayi berusia 6 bulan. Terus adekuat atau cukup variasi menu perlu diberikan untuk mengenalkan berbagai rasa dan tekstur. Porsi dan frekuensi makan disesuaikan dengan usia, meningkat secara bertahap. Yang berikut adalah aman, artinya harus bersih, hindari penambahan gula dan garam yang berlebihan. Pilih makanan yang segar. Responsif MPASI sebaiknya diberikan dalam suasana makan yang positif dan tenang, tanpa distraksi seperti menonton televisi. Jadi harus fokus pada makan.
sehingga anak itu bisa makan dengan baik. Baik juga didorong untuk belajar makan mandiri. Pada tahap ini anak diajarkan untuk bisa makan sendiri. Tidak memaksa bayi saat menolak makan. Jadi kalau sudah kenyang, jangan dipaksa lain untuk makan. Dan berikut adalah edukasi keluarga dan perilaku yang ada dalam keluarga. Biasakan makan bersama, seperti yang kita lihat di dalam gambar. Menetapkan waktu makan sesuai dengan jam. Membatasi waktu makan, misalnya tidak lebih dari 30 menit. Menciptakan suasana makan yang nyaman. Orang tua harus responsif terhadap sinyal lapar dan kenyang. Kalau anak sudah kalau sudah kenyang, orang tua paksakan supaya makan, habis. Menyajikan makanan yang lezat dan bernutrisi sesuai dengan usia anak masing-masing. Baik, slide yang terakhir ini ada sedikit kalimat yang menggugah, yaitu ketahanan gizi keluarga dimulai dari dapur yang aman dan bergizi. Dari ibu yang teredukasi, lahirlah generasi Indonesia yang sehat dan tangguh. Demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Ibu Andini sebagai host untuk memberikan memoderator kita untuk tanya jawab sedikit. Kepada Ibu Andini saya persilakan kembali. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Om Ameo. Saya kasih tepuk tangan manual dari sini. Siap. Terima kasih. Penjelasannya sangat detail. Baik, selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jangan ragu-ragu karena pastinya dari materi yang diberikan oleh Pak Domingo, kita biasa panggilnya lebih akrabnya Om Ameo. Dari Om Ameo ini sudah sangat detail dan lengkap, tetapi tentu saja kalau belum ada pertanyaan, belum lengkap. Oke, yang pertama Ibu Darinya sudah raise hand. Oke, silakan Ibu, open mic. Baik, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya sedikit. Tadi Bapak menjelaskan bahwa menu pengganti untuk sumber protein adalah ikan. Itu ada berbagai macam ikan di situ, menu ikan di situ. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalau kami yang jauh dari laut dan sulit untuk mendapatkan ikan? Apakah ada sumber protein pengganti lainnya selain ikan, Pak? Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh silakan langsung dijawab, Pak Ameo. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Uh, itu adalah terjadi di mana-mana Ibu, pertanyaan Ibu, karena kita semua daerah ini tidak semua kita ada di pesisir pantai atau langsung dengan laut, sehingga ada di tempat lain yang jauh di pegunungan daratan tinggi sana tidak ada ikan. Jadi kita bisa siasati dengan uh, protein hewani tidak selamanya ada di ikan, bisa ada di daging, telur, uh, maupun ternak atau piaraan yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak selamanya tergantung dengan ikan. Berarti kita bisa ganti dengan daging apa ini, daging sapi, ayam maupun telur. Telur juga bisa ada dari telur ayam kampung maupun telur yang kita temui. Yang harus kita pilih bagi teman-teman atau masyarakat yang berada di tidak ada di pantai atau di pegunungan. Jadi begitu pertanyaan dari saya, semoga bisa menjawab. Terima Oke, kasih, Bapak. bagaimana Bu Erin? Puas? Puas, Bu. Siap, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan makanan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui. Oke, ini kayaknya jaringan saya yang. Baik, silakan mungkin dari Kak Ayu. Sejauh ini penjelasan dari
Om Amel cukup jelas. Eh, Belum ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, baik. Karena memang sudah sangat jelas, kembali lagi kami sampaikan bahwa edukasi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita non PAUD sebagai penerima makanan bergizi gratis di wilayah kita masing-masing wajib untuk kita berikan informasi sepenuhnya, selengkapnya sehingga nanti ketika eh, pada saat pembagian, teman-teman kita semuanya penyuluh bisa memberikan informasi yang lebih detail. Karena kan kita tahu bersama banyak juga ibu hamil atau ibu menyusui ataupun ibu yang memiliki balita atau baduta belum teredukasi dengan baik terkait dengan pemenuhan gizi yang baik dan benar. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Domingos yang sudah memberikan materi terkait edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dalinya Suka dan Ibu Ayu yang juga sudah ikut memperhatikan dengan seksama sehingga materi yang diberikan oleh Pak Domingus bisa dicerna dengan baik dan pastinya bisa kita laksanakan nanti di rumah tangga kita masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita closing, ada kata-kata penutup dari Pak Domingos? Baik, Ibu, hanya sedikit saja. Semoga TOT kali ini dapat memberikan wawasan, meningkatkan wawasan kita ketika kita turun ke lapangan menghadapi masyarakat, terutama bu hamil, busui, dan balita. Kita dapat menyampaikan materi-materi ini sehingga mereka dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam keluarga mereka. Saya kira itu saja, Ibu. Baik, terima kasih dengan closingan tadi statement dari Pak Domingos. Untuk kami dari kelompok satu membawakan materi terkait dengan edukasi gizi bagi ibu hamil, busui, dan balita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok satu mewakili ada Pak Domingos, ada Ibu Dalinyes, Ibu Ayu, dan saya sendiri Ibu Andini mengucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami siap untuk melaksanakan menyukseskan program makan bergizi gratis di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah binaan kami masing-masing. Dengan demikian, sekian kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dan semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat menjawab pelaksanaan kegiatan teknik fasilitasi nanti di wilayah kami masing-masing. Demikian kami sampaikan. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Selamat Selamat sore. sore, Ibu.